Ketemu lagi friends sama gue, Rainer dari Formula Motor TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview mobil yang bisa dibilang cukup langka spesiesnya. Dan kalaupun kalian berpapasan dengan mobil ini di jalan, kalian belum tentu menyadarinya. Kenapa? Karena ini adalah Suzuki R3 tipe ZDI SHVS R3 yang bermesin diesel. Nah, Suzuki R3 ini yang bermesin diesel awal masuk Indonesia itu pada tahun 2017. Tapi tidak lama setelah itu, Suzuki memutuskan untuk stop produksi mobil ini. Mungkin karena Suzuki melihat kurang laku mobil ini di pasar Indonesia ya. Padahal di India mobil ini cukup laku. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, R3 diesel ini bisa jadi lebih canggih, lebih keren, dan bisa jadi lebih worth it dibanding R3 bensin. Apabila dilihat secara sekilas, Suzuki R3 diesel ini tidak memiliki perbedaan tampilan yang signifikan dibanding tipe bensinnya. Selain emblem pada bagian samping dan belakang, dan pilihan warna yang tidak tersedia untuk varian bensin. Nah, R3 yang kami punya di Formula Motor ini adalah rakitan tahun 2017 dengan kilometer yang baru berjalan 78.000. Penasaran dengan beda dari tipe bensin? Besar tenaga serta keiritan mesinnya? Atau gimana sih kondisi R3 ini setelah 4 tahun pemakaian? Tanpa basa-basi lagi, yuk friends kita lihat. Nah, dari depan, mobil R3 diesel ini belum ada perbedaan daripada tipe bensinnya. Headlamp masih sama bentuknya, lampu masih menggunakan bohlam, sen juga bohlam. Grill di sini masih menggunakan grill 3 tingkat dilapisi krom supaya lebih elegan. Di bawah sini ada fog lamp berwarna kuning. Nah, kalau di samping kita sekarang bisa lihat sedikit bedanya dibanding tipe bensinnya, yaitu ada di sini. Emblem DDIS atau Diesel Direct Injection System. Selebihnya masih sama, paling dia ada di sini spionnya sudah menggunakan lampu LED karena basisnya dia sama dengan R3 GX. Kalau GL dia belum ada lampu sennya di sini. Nah, profil ban di sini dia juga sama. Dia profil bannya itu 18565 ring 15. Dia di sini menggunakan ban Dunlop Sport 300 yang dibuat pada tahun 2020. Jadi bannya masih baru banget, masih tebel, masih ada tanda pabriknya bahkan. Bannya pokoknya siap deh dibawa buat perjalanan jauh. Kaca film di sini masih menggunakan merek Solarguard yang berarti ini kaca film bawaan dari pabrik. Masih terpasang rapi di sekeliling mobilnya, belum ada cacat sama sekali. Sekarang kita ke belakang. Bisa dilihat masih belum ada perubahan yang signifikan dibanding tipe bensinnya, kecuali emblem ZDI dan hybrid di sini. Kenapa R3 diesel dapat emblem hybrid padahal dia mobil diesel? Nah, karena R3 ini memiliki komponen yang bernama Integrated Starter Generator atau kita persingkat menjadi ISG. ISG itu sebenarnya berfungsi untuk pengganti alternator konvensional. Tapi fungsi lebih tepatnya adalah untuk ketika Anda sedang deselerasi pakai mobil ini, dia akan menangkap energi dan menyimpannya ke baterai atau aki. Nah, ketika Anda sedang berakselerasi, tenaga yang disimpan tadi akan menambah tenaga mobil ini. Model lampu di sini juga masih sama, terdapat reflektor di sini dan di bagian bumper untuk mempermanis tampilan dan menambah kesan sporty. Ada juga chrome garnish dengan tulisan R3 serta kaca belakang sudah menggunakan defogger. Untuk fitur keamanan, Suzuki telah meletakkan 4 titik sensor di bumper belakang sini. Jadi jangan khawatir kalau lagi parkir, karena nggak bakal mentok soalnya sensornya pasti bekerja. Suzuki memutuskan untuk tidak melakukan perubahan tampilan untuk R3 diesel ini karena menurut kami juga memang masih enak dilihat model R3 ini ya. Apalagi warnanya itu graphite grey metallic yang tidak ada di varian bensinnya. Nah, yang lebih spesial dari R3 diesel ini adalah di balik kap mesin. Jadi kita cek langsung aja. Nah, perbedaan daripada R3 bensin pada rong mesin ini ada 2. Yang pertama ya pasti ukuran engine dan aki yang memang lebih besar ya.
Dan yang kedua, di sini dia sudah mendapat cover engine-nya. Kalau yang bensin dia belum dapat cover. Dan cover ini bertuliskan Suzuki DDIS, Diesel Direct Injection System tadi. Terus juga di sini kap mesin dia sudah dapat peredam ya. Peredamnya masih terpasang rapih, kancing-kancingnya belum ada yang lepas sama sekali. Engine room juga masih bersih, terawat. Soal performa, mesin diesel milik R3 ini mampu mengeluarkan tenaga sebanyak 89 PS dan torsi sebanyak 200 Nm. Nah, dengan tambahan tenaga dari ISG itu akan menambahkan tenaga sebanyak 9 PS. Jadi total ada 98 PS yang ada di dalam R3 diesel ini. Sebagai perbandingan, R3 bensin memiliki tenaga sebanyak 91 PS dengan torsi 130 Nm. Nah, itu tadi baru dari tenaganya ya. Pasti kalau kalian dengar soal mobil diesel, pasti kalian nggak cuma penasaran dengan tenaganya, tapi pasti kalian juga ingin tahu tentang keiritannya. Gimana sih konsumsi bahan bakarnya? Untuk mobil R3 diesel ini, konsumsi bahan bakarnya itu dia mampu mencatatkan angka 1/17 km per liter untuk rute dalam kota, dan 1/20 km per liter untuk rute luar kota. Karena kita nggak mungkin bandingin dengan rivalnya, karena memang nih mobil nggak punya rivalnya ya. Jadi kita taruh aja perbandingan ke R3 bensin sebagai perspektif di sini. Pada interior R3 diesel ini terdapat 4 hal yang membedakan dari varian bensinnya, yaitu adanya tombol idle start stop di sini, pengaturan leveling headlamp di sini, terus ada juga pengaturan suhu AC untuk penghangat kabin, dan tampilan speedometer yang terdapat tulisan SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Nah, logo SHVS ini akan ikut menyala seiring bekerjanya komponen ISG yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Terlebih dari itu, tidak ada perbedaan dengan varian bensinnya. Posisi berkendara masih sama, ergonomis khas R3, ditambah dengan fitur-fitur dari R3 GX seperti audio steering switch, electric retract mirror, AC double blower, 2 power outlet, satu di depan, satu di belakang, dan ada 1 USB socket untuk penumpang depan. Nah, fitur keamanan untuk mobil ini dia terdapat ABS, EBD, dan immobilizer untuk kuncinya, dan terdapat 2 airbag untuk penumpang depan, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini. Nah, di situ juga ada cup holder dengan soft opening, bagus. Di bawahnya terdapat kompartemen untuk penyimpan buku servis dan buku manual. Bisa dilihat buku servisnya. Mobil ini recordnya bagus ya, record terus di Suzuki. Kelihatan sih owner sebelumnya berarti ngerawat mobilnya. Nah, berada dalam mobil diesel pasti kita juga ingin tahu gimana sih getaran atau peredaman mobil ini. Kalau getaran cukup bagus ya, dia nggak berasa getarannya ke sini. Kalau kita gas juga nggak terlalu berasa getarannya. Dan kalau soal peredaman Suzuki R3 diesel ini surprisingly good, bagus dia. Kalau dibandingkan dengan Innova diesel atau mungkin Pajero atau bahkan Hyundai H1 diesel kemarin yang kita review, peredaman kabin R3 ini cukup bagus. Jadi membuat penumpang mobil ini nyaman berada di dalam mobil ini. Nah, itu kami sudah melakukan uji cobanya ya. Kita coba duduk di mobil ini dengan tanpa musik. Kita coba pakai jalan. Peredamannya lumayan enak. Nah, itu kalau kita coba tanpa musik. Tapi kan sebenarnya kalau kita berkendara kita nggak mungkin ya nggak dengerin musik. Jadi kalau kita naikin volume gitu, radio cukup naikin aja gitu buat dengerin. Kalian pasti udah nggak dengar bunyi mesin dieselnya itu. Jadi peredamannya dan karakter mesin dieselnya sih lumayan halus ya. Jadi nyaman sih ada di dalam mobil ini. Pilihan opsi warna yang spesial yang hanya ada di varian diesel ini membuat fans Suzuki pasti sudah tahu kalau ini bukan R3 biasa. Kekedapan kabin yang mampu meminimalisir suara mesin diesel pun turut menambah aspek kenyamanan saat menyetir mobil ini. Ditambah lagi dengan torsi yang besar yang ditawarkan, keiritan konsumsi BBM, serta fitur canggih seperti ISG dan idle start stop yang kalian tidak dapat temukan pada varian lainnya,
membuat R3 ini adalah pilihan terbaik untuk kalian yang menginginkan mobil yang irit, bertenaga, sekaligus unik, namun tetap nyaman dan asik untuk dikendarai tentunya. Nah, pada hari kami syuting, Suzuki R3 ZDI Hybrid ini yang tahun pembuatan 2017, KM baru 78.000 serta pajak panjang yaitu Januari 2022 masih tersedia di Formula Motor dengan harga yang sangat menarik yaitu 138 juta rupiah saja. Jika kalian berminat atau mau test drive, boleh banget silakan hubungi marketing kami melalui Instagram @formula_motor. Jangan lupa di follow juga ya. Nah, sekian dulu friends untuk review kami kali ini mengenai R3 diesel ini. Kami pasti sudah menyiapkan konten-konten menarik lagi ke depannya di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jangan lupa berikan like jika kalian menyukai video ini, dukung kami terus dengan subscribe channel kami, dan komen di bawah jika ada pertanyaan. Pada akhirnya, gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.